Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota, karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu, atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian, dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik, sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Itu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik Pak untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik Bang? Tanya rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kalau dihentikan rakyat yang protes Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya, kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang, sudah diputuskan undang-undang, dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota, dan hari ini menjadi isu publik. Saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Silakan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan. Boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara berkuasa. Ketika kita dengar kata perubahan, maka ini bukan sekedar perubahan pemimpinnya,
Perubahan ini kita berbicara tentang kondisi masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan, kondisi keluarga. Kita akan masuk pada pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Nah, itulah perubahan. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Di negeri lain banyak pekerjaan, kekurangan pekerja. Pertanyaan, apakah sulitnya lapangan pekerjaan mau dilanjutkan atau mau diubah? Dilanjutkan atau diubah? Diubah. Itulah perubahan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Yang diperlukan datang ke rumah sakit pulang sembuh bukan pulang menjadi miskin. PR-PR inilah yang nanti kita ingin bereskan sama-sama. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani ya. Teman-teman, suka tidak suka politik itu kejam. Teman jadi lawan, lawan jadi teman, teman-teman. Jadi nggak ada yang abadi. Contohnya bagaimana Caimin yang kemudian adalah teman sejati Anies, wakil Anies di Pilpres kemarin, tiba-tiba melenceng ya. Tiba-tiba membelot menjadi menterinya Prabowo Subianto. Nah ini teman. Jadi makanya saya mengatakan bahwa bayangkan juga PKS yang bisa dikatakan DNA PKS itulah Anies. Anies adalah PKS. Itu semenjak dahulu teman-teman ya. Dan apa yang terjadi waktu Pilgub Jakarta kemarin? PKS jadi wakilnya Kim Plus ya. PKS bergabung ke Kim Plus, meninggalkan Anies, teman-teman. Ini adalah sebuah realita yang sangat pedas, tajam, keras, teman-teman, dalam dunia politik. Nah, apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ya, mengatakan yang sangat blunder sekali. Katanya, gubernur sebelumnya, yaitu Anies Baswedan, ya tidak bisa menangani banjir masyarakat dan sebagainya, teman-teman. Ini kan blunder, teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana prestasi Anies di Jakarta, tentu ini sangat luar biasa. Sangat mantap sekali, teman-teman. Nggak mudah membangun Jakarta di zamannya Anies. Zamannya Anies itu oposisinya PDI Perjuangan, teman-teman. PSI pada saat itu. Jadi Anies pada saat itu sangat-sangat luar biasa juga tekanan yang ia hadapi. Sudah kemudian oposisinya sangat kuat ya, PDI yang sedang berkuasa di pusat pada saat itu, PSI ya. Kemudian ketika zaman Anies itu ada pandemi, teman-teman, COVID-19. Jadi itu tidak mudah. Namun Anies bisa mengimbangi setiap kinerja yang ia lakukan, bahkan membangun bangunan yang sangat luar biasa seperti JIS, membantu masyarakat, ya kan? Bahkan pernah membuat sirkuit Formula E ya, yang dilakukan hanya 50 hari saja selesai. Dan ini adalah butuh manajemen leadership yang luar biasa. Berkali-kali Anies dipanggil KPK, teman-teman. Tidak pernah ada satu kasus pun yang bisa menjerat Anies. Itu artinya Anies bersih. Bagaimana menurut